Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dini waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ikhwatal Islam, para pendengar rahimakumullah, sahabat hidayah yang semoga rahmati, semoga dirahmati dan berkahi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur dengan kemudahan dan nikmat yang masih diberikan Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan sore ini kita masih dapat hadir bersua di gelombang 103,4 FM Radio Hidayah yang dipancarluaskan dari Kompleks Sekolah Islam Al-Bayyinah, Jalan Merak Sakti pada Pekanbaru. Semoga kebersamaan kita senantiasa diberkahi Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan pertemuan kita senantiasa dalam ketaatan kepada Allah Jalla fi'ula. Salawat dan salam kepada kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kepada keluarga beliau, sahabat beliau dan orang-orang yang mengikuti sunnah-sunnah beliau hingga yaumil qiyamah. Ikhwatul Islam rahimakumullah, sesuai dengan agenda kita di sore ini seperti biasanya akan kita dengarkan kajian secara langsung bersama guru kita Ustaz maksudnya bersama guru kita Ustaz Denny Syaputra LCMA Filullah Ta'ala dalam pembahasan kaidah fikih dalam hati. Dan kita akan masuk yuk ke pertemuan kedua dari pembahasan ini di hari ini. Dan alhamdulillah kita telah terkoneksi bersama Ustadz langsung dari kediaman Ustadz dari kota Madinah, Saudi Arabia. Sebelumnya kita sapa Ustadz terlebih dahulu, ikhwatul Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa hal Ustadz? Sehat, Ustadz? Sehat, alhamdulillah khair. Barakallahu fiik, jazakallah khairan telah menyempatkan waktunya bagi secara hari ini, Ustadz. Semoga Ustadz dan keluarga senantiasa dalam majlis Allah Subhanahu wa taala, begitu juga dengan guru-guru kita, Ustadz, amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin dari simat rahimakumullah, untuk pembahasan hari ini kaidah kedua tentang apabila hati telah dipenuhi oleh sesuatu, maka tidak akan ada ruang tersisa untuk yang lain. Dan setelah pembahasan nanti kita sediakan juga untuk tanya jawab bagi kaum muslimin dan muslimat yang bertanya. Antum dapat telepon kami di 08117530.000 atau tombol telepon WA di 081175454444. Ikhwatal Islam rahimakumullah, juga dapat menyimak kajian ini melalui streaming YouTube dan Facebook dalam bentuk audio, dan nomor yang kami sebutkan tadi juga telah kami lampirkan di layar monitor itu masing-masing. Kita langsung persilakan kepada Ustaz. Falyatafaddal mashkura ma'jura. Nam Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu al-atamani al-akmalani ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kembali kita memuja dan memuji Allah Azza wa Jal atas segala limpahan rahmat, nikmat, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala yang selalu Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan buat Nabi kita tercinta, suri teladan kita yang mulia, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita lanjutkan pelajaran kita dalam membaca risalah latifah, tulisan dari Syekh Saleh bin Abdul Aziz Sindi, hafizahullah taala wa ra'ah, yaitu tentang fiqhul qulub, ya. Kaidah-kaidah berkaitan dengan fiqhul qulub. Qawaid fi fiqhul qulub. Di pertemuan sebelumnya kita telah mempelajari kaidah yang pertama, yaitu kaidah zakatul qalbi mithlu nama'il badan. Kesucian hati seperti pertumbuhan pada tubuh. Sebagaimana halnya tubuh kita butuh dirawat, butuh dijaga, membutuhkan nutrisi agar dia sehat, tumbuh,
Demikian halnya hati seorang manusia. Dia butuh untuk dirawat, untuk dijaga, agar dia tumbuh, ya, agar dia selamat dari hal-hal yang bisa merusaknya, agar hati tersebut tumbuh sesuai dengan tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan hati tersebut, yaitu untuk tunduk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini kaidah yang pertama, ya. Kaidah yang kedua, adapun kaidah yang kedua, kata beliau hafizahullah taala, al-qa'idatu tsaniyah, al-qalbu idza imtala'a bi syai'in lam yabqa fihi muttasa'un li ghairihi. Hati apabila telah dipenuhi oleh sesuatu, maka tidak akan ada ruang tersisa untuk yang lain. Ini kaidah yang kedua. Al-qalbu idza imtala'a bi syai'in lam yabqa fihi muttasa'un li ghairihi. Hati apabila telah dipenuhi oleh sesuatu, maka tidak ada lagi tempat di dalamnya untuk selainnya. Hati tidak memiliki arah kecuali satu arah saja. Ya. Al-qalbu, kata beliau, laisa lahu illa wijhatun wahidah. Hati tidak memiliki arah, ya, kecuali satu arah. Maka apabila hati condong kepada suatu arah, dia tidak akan berpaling dari arah yang lain, atau dia tidak berpaling kepada arah yang lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma ja'alallahu li rajulin min qalbaini fi jawfih." Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan bagi seorang hamba dua hati dalam rongganya. Kemudian kata beliau hafizahullah taala, "Fa biqadri ma yadkhulul qalba min hammin wa iradatin wa hubbin yakhruju minhu hammun wa iradatun wa hubbun yuqabiluhu." Maka sebesar apapun sesuatu yang masuk ke dalam hati seorang hamba, baik itu berupa keinginan atau berupa kehendak atau berupa cinta, maka sebesar itu pula, ya, keinginan, kehendak atau cinta kepada yang lainnya akan keluar. Ya. Apabila ada keinginan, menginginkan sesuatu atau cinta kepada sesuatu, kehendak kepada sesuatu diinginkan oleh hati dan dia masuk ke dalam hati seorang hamba, maka keinginan kepada yang lain atau cinta kepada yang lain sesuai dengan kadar yang masuk, ya, yang keluar juga demikian. Kemudian kalau beliau hafizahullah taala, fahuwa ina'un wahidun wal asyribatu muta'addidah. Hati itu seperti wadah, ya. Hati itu seperti wadah, dan yang masuk ke dalam hati itu beraneka ragam. Ya, yang masuk ke dalam wadah tersebut beraneka ragam. Ya, berbagai macam bentuk minuman atau makanan. Ya. Apabila hati diisi dengan sesuatu, ya, dan penuh, ya, maka tidak akan ada tempat untuk menampung yang lain kecuali isi yang pertama yang sudah penuh tadi, yang sudah memenuhi hati dikeluarkan.
Maka hati yang penuh dengan cinta kepada Allah, ya, maka dia tidak akan mungkin bisa diisi dengan cinta kepada selain Allah Subhanahu wa taala, dan sebaliknya. Hati yang telah penuh dengan cinta kepada dunia juga demikian tidak akan mampu dipenuhi dengan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali setelah isi yang pertama dibersihkan dan dikeluarkan dari hati tersebut. Ya, ini kata Syekh Hafizullah taala, ya. Hati itu bagaikan seperti wadah atau bejana. Bila telah penuh, ia tidak dapat menampung sesuatu yang baru kecuali setelah yang lama dikeluarkan darinya dan memberi ruang bagi yang baru. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat yang muliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau hafizahullah taala, fa alaihi falaysa lil 'abdi qalbani yuti'u Allah wa yatba'u amrahu wa yatawakkalu alaihi bi ahadihima wal akharu li ghairihi. Oleh karena itu, tidak mungkin seorang hamba memiliki dua hati. Ya, tidak mungkin seorang hamba memiliki dua hati yang dapat mengarahkan perhatiannya pada dua hal yang berlawanan. Ya, kadang dia dengan satu hati mencintai Allah Subhanahu wa taala, mengikuti perintahnya, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang lainnya berlawanan dengan hal tersebut. Satu, ya, tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, dan satunya tunduk kepada selain Allah. Tidak ada hamba yang memiliki hati seperti ini. Bal ma thamma illa qalbun wahidun. Akan tetapi seorang hamba hanya memiliki hati yang satu. Wa idza lam yufrid bit tawakkul wal mahabbati wat taqwa rabbahu wa illa sarafa ila ghairih. Maka apabila, ya, hati tersebut tidak bertawakal atau tidak cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pasti dia akan berpaling kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Bila ia mencintai, bertawakal dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hatinya tidak mungkin secara bersamaan mencintai dan bersandar atau tawakal kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Apabila seorang hamba tidak menyerahkan hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pasti hatinya berpaling kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Fa idza kana al-qalbu mashghulan billah, aqilan lil haqqi wa mutafakkiran fil ilmi al-muqarrib ilaih, faqad wudi'a fi mawdi'ihi. Kemudian kata beliau hafizahullah taala, apabila hati tersebut tidak sibuk dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala, tidak sibuk dengan al-haq, tidak sibuk dengan ilmu, ya, memikirkan hal-hal yang bisa mendekatkan hati tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Apabila, ya, hati tersebut tersibukkan dengan Allah Subhanahu wa taala, tersibukkan dengan al-haq, memikirkan hal-hal yang bisa mendekatkannya kepada Allah Subhanahu wa taala, faqad wudi'a fi mawdi'ihi. Maka hati tersebut telah ditempatkan di tempat yang benar.
li'annahu lam yukhlaq illa lihada, karena hati tersebut tidaklah diciptakan kecuali untuk ini. Ya, Allah Subhanahu wa taala ciptakan hati kita agar dia sibuk kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Sibuk dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Sibuk dengan hal-hal yang bisa mendekatkan hamba tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika hamba yang hatinya seperti ini, maka hati dia tersebut telah berada di tempat yang benar. Karena inilah tujuan hati diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amma idza lam yusraf ila ma'rifatillah, ya. Adapun ketika hati tersebut tidak dipalingkan untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala, ya. Apabila hati tersebut berpaling dari kebenaran, maka dia tidak ditempatkan di tempat yang seharusnya. Bahkan hati tersebut akan menjadi hati yang lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hati tersebut akan lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Syekh Abdullah taala, wa huwa ma'a dzalika laisa farighan wala khaliyan, bal la yazalu fi awdiyatil afkari wal aqtaril amani, wa hadha min al-'ajab. Fasubhana rabbina al-azizi al-hakim. Ya. Hati, ya, bersamaan dengan demikian hati tersebut tidak ada yang kosong, kata beliau. Ya. Kosong tanpa diisi oleh sesuatu. Kan tetapi hati tersebut dia akan senantiasa ada padanya angan-angan, keinginan. Kapan seorang hamba sadar tentang keadaan hati dia seperti ini? Ketika dia kembali kepada al-haq, kebenaran. Ketika dia belajar, ya. Ketika ilmunya bertambah, baru tahu ternyata selama ini, ya, hatinya dipenuhi oleh, atau hatinya ditempatkan di tempat yang tidak benar. Hatinya berada di tempat yang tidak benar. Ketika dia belajar, ya, dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, dia mempelajari tentang akhirat, ya, baru dia sadar bagaimana selama ini hatinya jauh dan tersesat dari al-haq, dari kebenaran. Ya, ketika itu baru dia akan melihat buruknya keadaan yang dulu dia jalani dan bagaimana hatinya dulu berpaling dari kebenaran. Ya, ini akan setiap kita merasakan ketika dia belajar, ketika dia mencari al-haq, kebenaran, ketika dia mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, merenungi ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala, maka saat itu dia akan melihat buruknya keadaan yang dulu dia jalani dan bagaimana hatinya dulu berpaling dari kebenaran. Kemudian kata beliau, ridhahullahu taala, wal khulasatu anna ma siwa al-haqqi batil. Fa idza lam yudha'il qalba fil haqqi lam yabqa ila al-batil. Kesimpulannya kata beliau hafizahullah taala, segala sesuatu selain kebenaran adalah kebatilan. Maka apabila hati tidak diletakkan pada kebenaran, niscaya ia akan terisi dengan kebatilan. Ya. Ini khulasah yang sangat penting. Annama siwal haqqi batil.
segala sesuatu selain kebenaran adalah kebatilan. Maka apabila hati tidak diletakkan pada kebenaran, ya, maka niscaya ia akan terisi dengan kebatilan. Apabila hati ini tidak kita isi, tidak kita letakkan di atas yang hak, tidak kita sibukkan dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan diisi oleh kebatilan. Maka ini menjadi perhatian bagi setiap kita. Ya, pentingnya menjaga hati, pentingnya memberikan perhatian kepada hati, dan pentingnya untuk merawat serta menjaganya. Bagaimana hati kita ini tidak kotor, tidak masuk ke dalamnya hal-hal yang buruk, tidak masuk ke dalamnya hal-hal yang batil, yang bisa menjauhkan hati tersebut dari Allah Subhanahu wa taala, yang bisa menyebabkan hati tersebut lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau, Allah taala, "Fal qalbu idza kana muqbilan 'ala al-haqqi wal 'ilmi wal dzikri mu'ridan 'an ghairi dzalik." Hati apabila dia menuju kepada yang hak, ya, zikir dan ilmu, ya, disibukkan, diisi dengan ilmu, zikir, maka dia akan berpaling dari selain itu semua. Hati ini apabila diisi dengan al-haq, kita sibukkan untuk, ya, kita isi, kita letakkan di tempat yang benar, ya, kita isi dengan zikir, dengan ilmu, maka dia akan berpaling kepada hal-hal yang batil. Dan ketika hati hamba, seorang hamba, ya, keadaannya seperti ini, maka inilah hati hamba ini berada di atas al-hanifiyah, ya, ajaran yang lurus, ya, ajaran yang dibawa oleh Ibrahim alaihi assalam. Karena arti dari al-hanaf wal mailu 'ani syai'i wal bil iqbali 'ala ghairihi, ya, berpaling dari sesuatu untuk menuju kepada sesuatu yang lain. Berpaling dari maksiat untuk menuju al-haq, kebenaran. Ad-din, ya, agama yang hanif, agama yang lurus, yaitu al-iqbalu 'ala Allah wahdahu wal i'radu amma siwah. Ya. Ketika seorang hamba betul-betul tunduk dan patuh hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata dan berpaling dari selain Allah Subhanahu wa taala. Berpaling dari selain Allah Subhanahu wa taala. Dan seorang hamba yang ketika keadaan hatinya seperti ini, maka hati yang seperti ini adalah hati yang penuh dengan penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati yang penuh dengan penghambaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tahirul qalbi an safsafil akhlaq, ya, hati yang bersih, hati yang suci dari budi pekerti yang buruk, akhlak yang buruk. Mansara, ya, abdan mahdan li rabbih bi ruhihi wa qalbihi wa aqlihi wa jawarihi fa in takallama fa billah wa in nataqa fa anillah wa in amila fa bi amrillah fahuwa fi kulli hanin wa hin lillahi wa billah. Ya. Dan ketika seorang hamba betul-betul menjadi hamba yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, hamba, dia menghambakan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ruhnya, ya, dengan hatinya,
dengan akalnya, dan dengan semua anggota tubuhnya, dihambakan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, fa in takallama fabillah, apabila dia berbicara karena Allah Subhanahu wa taala, apabila dia bertindak maka itu dia lakukan karena perintah Allah Subhanahu wa taala, dan dalam setiap keadaan yang dia lakukan karena Allah Subhanahu wa taala atau dilandasi untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini orang-orang yang ketika dia hatinya, ya, dia benar-benar penghambaannya, ya, hatinya yang penuh penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan rohnya, dengan hatinya, dengan akal dan jawarihnya, dengan anggota tubuhnya, maka semua apa yang keluar dari lisan itu karena Allah Subhanahu wa taala, ya. Setiap keadaannya, ya, apabila dia berbicara, apabila dia bertindak, itu sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala, ya. Ketika dia melakukan sesuatu, ya, itu dilandasi ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ini ketika seorang hamba hatinya berada di tempat yang benar. Kemudian kata beliau hafizahullah taala, wa yanbaghi at-tanabbuhu hauna ila amrayn, ya. Maka perlu diperhatikan di sini ada dua hal yang perlu diperhatikan, kata beliau. Yang pertama, أنه لما كان القلب محلا للمعرفة والقصد والمحبة والإنابة، وكانت هذه الأشياء إنما تدخل في القلب إذا اتسع لها، فإذا أراد الله هداية عبده وسع صدره وشرحه فدخلت فيه وسكنته، وإذا أراد ضلاله ضيق صدره وأحرجه فلم يجد محلا يدخل فيه فيعدل عنه ولا يساكنه. Yang pertama, yang perlu diperhatikan, apabila, ya, bahwasanya apabila kita sudah tahu bahwasanya hati tersebut adalah tempat untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala, untuk mencintai Allah Subhanahu wa taala, untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini semua, ya, dia akan masuk ke dalam hati seorang hamba apabila seorang hamba memberikan tempat untuknya. Masih ada ruang yang bisa, ya, ditempati pada hati seorang hamba. Fa idza aradallahu hidayata 'abdihi, maka apabila Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan petunjuk hidayah kepada hambanya, maka Allah Subhanahu wa taala akan lapangkan dadanya. Ya, Allah akan luaskan hatinya. Maka, ya, yang kita sebutkan tadi di atas semua akan masuk ke dalam hatinya, akan tinggal di hati hamba tersebut. Dan apabila Allah Subhanahu wa taala menginginkan seorang hamba berada di atas kesesatan, maka Allah Subhanahu wa taala akan jadikan hatinya, dadanya sempit. Ya. Dadanya sempit, dan Allah Subhanahu, dan dia tidak mendapatkan pada hatinya tersebut tempat, ya, hidayah tersebut untuk masuk. Maka kebenaran, ya, al-haq akan berpaling dari hatinya. Seperti halnya bejana, ya, sebuah wadah, apabila dia sudah penuh diisi dengan sesuatu, maka tidak mungkin lagi bisa diisi dengan yang lain. Apabila hati seorang hamba telah diisi dengan kesesatan, ya,
tidak berada pada tempat yang seharusnya dan dipenuhi dengan itu semua, maka sulit ya kebenaran untuk masuk ke dalamnya, ya. Kecuali orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala inginkan hidayah untuknya. Allah Subhanahu wa taala akan lapangkan hatinya, ya. Lapangkan, luaskan hatinya untuk menerima kebenaran tersebut. Kemudian kata beliau hafizallahu taala, wa kullu ina'in farigin idza dakhala fihi syai'u daqa bihi wa kullama ufriqa fihi syai'u daqa illa al-qalbul layyin wa kullama ufriqa fihi al-imanu wal ilmu ittasa'a wa anfasah wa hadha min ayati qadrati rabbina ta'ala. Setiap bejana, setiap wadah yang kosong apabila dimasukkan, diisi dengan sesuatu, maka dia akan menjadikan bejana tersebut penuh, sempit ya untuk yang lain. Ya, apabila dia diisi penuh, maka yang lain ya tidak bisa atau kadarnya akan berkurang. Diisi dengan sesuatu yang lain akan susah atau kadarnya akan berkurang ya di dalam bejana tersebut. Illal qalbul layyin. Nah, ini kecuali hati yang lembut. Ya. Hati yang lembut ketika dia diisi dengan iman, dipenuhi dengan ilmu, dia akan semakin luas, akan semakin lapang. Akan semakin lapang. Ya, orang yang berilmu, hatinya yang penuh dengan iman, ya, semakin diisi, semakin dipenuhi dengan ilmu, dengan iman, ya, maka dia akan semakin terasa lapang dan luas. Dan kata Syekh Hafizahullah Ta'ala, wa hadha min ayati qudrati Rabbina, dan ini tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya, hati yang diisi dengan yang batil, ya, dijauhkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, semakin dipenuhi dengan kemaksiatan, maka dia akan semakin sempit, akan semakin terasa sempit, ya. Berbeda dengan hati yang lembut, al-qalbul layyin. Setiap dia diisi dengan ilmu, dengan iman, ya. Setiap dia mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, dia tidak akan pernah penuh dan tidak akan pernah sempit, ya. Dia akan selalu terasa lapang, dan setiap kebenaran yang masuk, dia akan selalu bisa untuk menerimanya. Setiap kebenaran akan selalu bisa masuk ke dalam hati yang seperti ini. Makanya kata Syekh Hafizahullah Ta'ala, fasyarhul qalbi was sadri min ajallin ni'ami wa tadhiquhu min a'zamin niqami. Maka hati yang luas, ya, hati yang lapang, maka ini merupakan nikmat yang sangat agung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika seorang hamba diberikan nikmat ini, ya, hati yang terlalu lapang, ya, ini merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sebaliknya, ketika hati terasa sempit, ya, sesak, maka ini merupakan bentuk murka yang paling besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hambanya. Makanya hati tersebut, ya, seperti wadah, kata beliau, ya, seperti wadah, ya. Hati itu untuk ilmu, untuk iman, seperti wadah untuk air, ya, seperti bejana untuk madu, atau seperti lembah untuk sungai, air, ya. Seperti firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, anzala minas sama'i ma'an fasalat awdiyatum biqadariha. Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan air dari langit dan dia mengalir di lembah-lembah. Sebagaimana Nabi, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam juga, ya, inna, ya, sesungguhnya permisalan
yang Allah Subhanahu wa taala utus aku dengannya, ya, dari berupa hidayah, petunjuk dan ilmu, kamathali ghaithin asaba ardan, seperti air hujan, ya, yang menimpa tanah, fakanat minha ta'ifatun thayyibah. Ya, ada bentuk tanah yang baik, yang bagus, yang subur, maka dia menyerap air tersebut, ya. Maka dia akan menumbuhkan rumput-rumputan, ya, akan menumbuhkan daun-daun atau rumput-rumput yang kering, atau dia menumbuhkan rumput-rumput yang begitu banyak. Hati yang diisi dengan iman, dengan ilmu, ya, sebanyak apapun ilmu tersebut, ya, maka hati tersebut akan ada tempat untuk ilmu dan iman tersebut, sebagaimana halnya air hujan. Ketika air tersebut memang turun ke tanah yang subur, ya, maka dia akan menyerap air yang menyiraminya. Kemudian dia akan menumbuhkan rumput-rumputan, ya, akan menjadikan rumput yang tadinya mati menjadi hidup, ya, yang tadinya tidak subur menjadi subur. Kemudian kata beliau, qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala berkata, balagana an ba'dhi salaf, ya, sampai kepada kami dari sebagian as-salaf, mereka berkata, al-qulubu aniyatullahi fi ardih. Hati itu merupakan bejana-bejana Allah di permukaan bumi, wadah-wadah Allah di permukaan bumi. Fahabbuha ilallahi ta'ala, maka hati yang paling Allah Subhanahu wa taala cintai, araqquha wa asfaha, hati yang lembut dan hati yang bersih. Maka hati seorang hamba ketika dia lembut, ya, maka dia akan mudah untuk menerima ilmu, untuk menerima kebenaran. Ya, ilmu tersebut akan أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. Hidayah 103,4 FM.
Assalamualaikum. Jaringan di mana ya? Nggak tahu. Ini dengar sekarang. Baik, baik. Sampai mana? Tutup habis. Ya. Lanjut. Baik, ikhwatal Islam rahimanirokumullah, kita lanjutkan kembali karena tadi sempat terputus dan kita langsung silakan kembali kepada Ustaz. Nah, Ustaz, silakan Ustaz. Nah, masyaallah muslimin, masyaallah muslimat, para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian poin yang kedua, kata beliau yang perlu diperhatikan, yang kedua adalah annahu mata wajjaha al-insanu hammahu ila syai'in kana lahu minhu hijabun an ghairihi. Apabila seseorang telah menginginkan sesuatu, maka dia akan terhalang dari yang lain. Hati, apabila dia sudah berpaling kepada sesuatu, maka dia akan berpaling dari selainnya. Ya, sesuai dengan kekuatan yang ada pada salah satunya. Ya. Apabila keinginannya kuat untuk mendapatkan sesuatu, maka dia akan berpaling dari yang lain. Maka apabila seorang disibukkan dengan fitnah dunia, ya, dengan syahwat, maka ini akan menguasai hatinya. Maka tentu ketika itu dia telah menyia-nyiakan hak hatinya yang seharusnya dia tunduk pada Allah Subhanahu wa taala, dia tersibukkan dengan Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan kehilangan ya apa yang menjadi kemaslahatan untuknya. Maka apabila seorang hamba ingin hatinya bersih, ingin hatinya baik, maka hendaklah dia mengedepankan Allah Subhanahu wa taala dari segalanya. Dia mendahulukan Allah dari syahwatnya dan dari keinginan-keinginan duniawinya. Kenapa? Fa innal qulubal muta'alliqata bisyahawati wasyubuhat mahjubatun 'anillahi biqadri ta'alluqiha biha. Karena hati yang tergantung kepada syahwat, kepada syubuhat, dia akan terhalangi dari Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan ketergantungan hati tersebut kepada syahwat dan syubuhat. Ya. Dan cinta seorang hamba yang sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu ketika dia mencintai Allah Subhanahu wa taala dengan seluruh hatinya. Ya. Dia tidak palingkan hatinya tersebut kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dan maka sesuai dengan sebesar apa seorang hamba tersibukkan dari Allah Subhanahu wa taala, ya, tersibukkan dari Allah Subhanahu wa taala, maka sesuai kadar tersebut jugalah berkurangnya cinta dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam sebuah hadis, la tadkhulul malaikatu baitan fihi kalbun wala surah. Malaikat Allah Subhanahu wa taala tidak akan memasuki suatu rumah yang di dalamnya ada anjing dan ada gambar. Ya. Bahwasanya malaikat Allah Subhanahu wa taala terhalangi ya untuk masuk ke sebuah rumah yang di dalamnya ada anjing atau gambar. Bagaimana mungkin? Ya. Bagaimana mungkin? Kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, nikmatnya zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, bisa masuk ke dalam hati yang penuh dengan ya syahwat,
Ya, dengan di dalam masuk ke dalam hati yang di dalamnya penuh dengan kilabus syahawat waswaria, kata beliau. Ya. Sedangkan rumah saja malaikat tidak masuk ke dalamnya karena di dalamnya ada anjing dan ada gambar bagaimana sebuah hati, ya, sebuah hati yang di dalamnya penuh dengan syahwat, dengan maksiat, ya, bagaimana mungkin masuk ke dalam hati tersebut, ya, mahabbatullah, ya, nikmatnya zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini tentu berlawanan. Wa idza kanat taharatu ats-tsawbi wal badani syartan fi sihhati shalah. Ya, ketika kebersihan badan ataupun baju, pakaian menjadi syarat sahnya salat seseorang, ya, apabila ini tidak ditaati maka akan ibadah salat dia akan menjadi rusak. Fakaifa idza kana al-qalbu najasan lam yutahhirhu sahibuhu. Bagaimana dengan hati ketika dia kotor, di dalamnya ada najis yang tidak dibersihkan oleh pemiliknya. Kaifa yatimmu intifa'uhu bi salatihi. Bagaimana mungkin dia mendapatkan manfaat dengan salatnya? Kenapa? Karena kebersihan yang zahir tidak akan sempurna kecuali dengan bersihnya yang batin. Apabila menghadap kiblat dalam salat merupakan syarat sahnya salat, bagaimana dengan salat seseorang yang tidak menghadap dengan hatinya kepada Rabb, ya, atau pencipta kiblat, ya, atau pencipta tubuhnya, pencipta hamba tersebut, ya. Dia salat badannya menghadap kiblat sementara hatinya menghadap kepada selain pencipta kiblat tersebut. Tentu ini tidak mungkin, ya. Bagaimana mungkin? Maka ini perlu diperhatikan oleh setiap hamba. Hati ini ketika dia sesibukkan dengan selain Allah Subhanahu wa taala akan berkurang padanya kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan berkurang kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila kita menginginkan hati kita selalu dipenuhi dengan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, mengenal Allah Subhanahu wa taala, tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hal-hal yang baik, maka jauhkan dia dari hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang tidak dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila hati kita ingin diisi dan ditempati oleh hal-hal yang baik, maka keluarkan dan kosongkan hati kita dari hal-hal yang tidak baik. Hati yang penuh dengan kesesatan, penuh dengan syahwat, penuh dengan syubhat, ya, dia akan terasa sempit. Dan adapun hati yang lembut, hati yang penuh dengan al-haq, kebenaran, ya, dia akan selalu terasa lapang. Setiap kebenaran yang datang akan masuk dan bisa diterima oleh hati tersebut. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini kaidah yang kedua, ya. Kaidah yang sangat penting, ya, bagi kita dalam menghadapi kehidupan ini, dalam menjaga hati kita. Al-qalbu idza imtala'a bi syai'in lam yabqa fihi muttasa'un li ghairihi. Hati apabila telah dipenuhi oleh sesuatu, maka tidak ada lagi tempat di dalamnya untuk yang lain, ya. Apabila kita menginginkan hati kita berada di tempat yang benar, di tempat, ya, yang menjadi tujuan Allah Subhanahu wa taala ciptakan hati tersebut, maka sibukkan hati kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Sibukkan hati tersebut, isi hati tersebut dengan al-haq, dengan kebenaran, dengan ilmu, dengan iman, dan jauhkan dia dari kesesatan, dari syubhat, dan dari syahwat. Mudah-mudahan apa kita sampaikan bermanfaat. Kita cukupkan sampai di sini. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi sahbihi wasallam.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Jazakallah khairan. Kita ucapkan kepada guru kita Ustaz Denny Syaputra LC taala dalam kajian kaidah-kaidah fikih dalam hati telah kita dengarkan ikhwatal Islam rahimakumullah. Dan Jidan, untuk pertanyaan mungkin kita tidak sediakan karena keterbatasan waktu, karena waktu maghrib juga telah masuk. Dan semoga di pertemuan selanjutnya kita diberikan kemudahan untuk mengikuti kembali kajian lanjutan pembahasan kitab ini. Ikhwatal Islam rahimakumullah. Jazakumullah khairan atas kebersamaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.